Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, dan perbincangan kami kali ini tentang Tuhan memakai orang yang minder. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, seringkali kita itu dikacaukan antara rendah diri dan rendah hati. Nah, minder yang Pak Paul maksud ini seperti apa, Pak? Minder yang saya maksud di sini adalah rendah diri, Pak Gunawan. Jadi rendah diri memang biasanya itu dikaitkan dengan sesuatu yang negatif lah, yaitu penilaian yang kurang baik, penilaian yang negatif tentang diri kita. Rendah hati artinya adalah kemampuan untuk dapat menyangkal diri demi kepentingan yang lebih luas atau lebih baik. Bapak, kebanyakan orang yang rendah diri itu sulit sekali melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan itu, Bapak. Dia sendiri yang menolak, dan karena sikap yang demikian ini banyak juga orang yang tidak mau bekerja sama dengan orang yang rendah diri ini, Bapak. Betul, jadi bagi orang yang rendah diri sebetulnya musuh utamanya bukan orang lain tapi dirinya sendiri, Pak Gunawan. Sebelum dia melakukan apa-apa, ya dirinya sendirilah yang udah mengkritiknya. Kalau dia tengah melakukan sesuatu, dirinya juga lah yang memonitor dan terus menyalahkannya. Jadi akhirnya ya susah sekali untuk dia bisa melakukan sesuatu dengan optimal. Nah, biasanya orang yang rendah diri itu karena pengaruh pendidikan atau karena pengaruh lingkungan atau memang dibawa sejak lahir? Sudah pasti memang bukan dibawa dari lahir, tapi pengaruh lingkungan. Bisa lingkungan keluarga, bisa juga lingkungan di luar keluarga. Pada dasarnya adalah orang yang merasa diri minder pada masa kecilnya ya sering mendapatkan tanggapan dari orang yang dekat dengannya akan kemampuannya yang dianggap kurang. Jadi akhirnya dia itu memiliki konsep yang buruk tentang siapa dirinya. Sebab orang kok selalu mencela atau mengatakan bahwa dia nggak bisa ini atau kurang cukup atau kurang baik dalam hal ini. Tapi kan pada kenyataannya memang di sekitar kita itu ada orang yang terlalu yakin dengan dirinya, tetapi ada juga orang-orang yang rendah diri seperti itu, Pak. Betul, Pak Gunawan. Jadi memang ya kita nggak hidup dalam dunia yang sempurna. Ada orang-orang yang akhirnya mengembangkan rasa minder ya. Nah, inilah yang kita mau soroti dalam kesempatan ini, supaya ada ya terobosan, supaya nggak lagi kita diikat oleh kerendahan diri ini. Jadi sebenarnya kerendahan diri itu sendiri kan bukan merupakan dosa, Pak ya? Bukan, Pak Gunawan. Jadi memang ini adalah sebuah kondisi psikologis ya. Sudah tentu orang yang minder sebetulnya kalau bisa nggak mau minder ya. Nggak ada orang yang senang minder. Tapi ya memang karena pengaruh atau akibat lingkungan, pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, maka muncullah konsep diri yang tidak positif tentang siapa kita ini. Itulah sebabnya Tuhan itu tetap bisa memakai orang-orang yang rendah diri seperti itu, Pak. Betul, dan tujuan akhirnya adalah supaya nanti kita yang dipakai oleh Tuhan, meskipun kita minder, akhirnya bisa perlahan-lahan lepas dari keminderan ini. Dan saya kira ini juga adalah rencana Tuhan dengan dia melibatkan kita dalam pekerjaannya. Nah, apakah di dalam Alkitab ada contohnya, Pak? Ada, Pak Gunawan. Yang saya akan gunakan adalah Musa dan Saul, dan saya akan mengkontraskan keduanya sebab dua-duanya sebetulnya menurut saya ya mempunyai keminderan, tapi kita akan nanti melihat bahwa ternyata Tuhan memakai yang satu dan tidak memakai yang satunya. Tuhan memakai Musa dan tidak memakai Saul, begitu. Yang Musa itu bagaimana? Padahal Musa ini kan dikenal sebagai seorang tokoh pemimpin yang karismatik gitu, Pak Wal ya. Khususnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Iya. Tetapi kok dianggap sebagai orang yang rendah diri gimana, Pak Wal? Iya, betul. Kalau kita hanya melihat Musa dari titik dia memimpin Israel keluar, kita melihat dirinya sebagai seorang pemimpin yang luar biasa ya. Tapi kalau kita menyoroti momen di mana Tuhan memanggilnya, kita akan mempunyai gambaran yang berbeda. Ternyata Musa yang kita anggap gagah, yang kita anggap kuat, yang kita anggap percaya diri, bisa segalanya, ternyata waktu Tuhan panggil enggak seperti itu sama sekali.
Nah, jadi ini yang kita akan coba soroti ya. Kita mungkin masih mengingat Pak Gunawan sewaktu Tuhan memanggilnya dan memintanya untuk membawa Israel keluar dari Mesir, Musa menolak. Nah, inilah kata Musa sewaktu dia menolak panggilan Tuhan yang dicatat di Keluaran pasal 4 ayat 10. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, jadi Musa ini begitu bersemangatnya mau meyakinkan Tuhan ya bahwa dia nggak mampu, sampai-sampai dia berkata dari dulu ya dia memang susah sekali bicara, dan dia mau tekankan lagi kenyataan sekarang Tuhan sudah berkata-kata kepadanya, dia tetap saja mulutnya itu berat dan susah bicara. Nah, jadi inilah kondisi Musa. Nah, tapi coba kita perhatikan jawaban Tuhan pada ayat berikutnya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Nah, Tuhan ingin mengutus Musa melakukan pekerjaannya, tetapi Musa menampik. Sebab ia merasa minder. Ia tidak merasa berkemampuan cukup untuk melakukan tugas itu. Jawaban Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tahu kondisinya, yakni sulit bicara, sebab Tuhanlah yang membuatnya seperti itu. Singkat kata, keterbatasan Musa berbicara bukanlah sebuah kesalahan penciptaan. Tuhan memang mendesainnya seperti itu. Nah, jadi kendati Musa minder, Tuhan tetap memanggil dan akhirnya mengutusnya. Selama 40 tahun Tuhan memakai Musa memimpin Israel keluar dari Mesir. Keminderan Musa tidak menghalangi Tuhan memanggil dan memakainya. Keterbatasan Musa tidak merintanginya melaksanakan dan menggenapi pekerjaan Tuhan. Iya, mungkin ada beda penilaian terhadap diri gitu Pak Pol ya. Tuhan sebagai pencipta memang tahu persis siapa Musa ini, tapi Musa sebagai manusia kan memang dia merasa layak gitu untuk minder. Dia katakan dibuang oleh orang tuanya. Orang tuanya kan menghanyutkan dia di sungai. Dia tinggal di tengah-tengah kerajaan dan dia merasa cuma sebagai anak angkat. Nah, biasanya anak angkat ini juga punya kecenderungan untuk minder seperti itu, Bapak. Betul, dan dia adalah orang Ibrani. Dan keluarga angkatnya orang-orang Mesir, terutama ini adalah keluarga istana Mesir ya. Udah tentu itu nggak begitu suka dengan dia, karena dia adalah anak orang Ibrani. Dan orang Ibrani adalah budak-budaknya orang Mesir. Jadi betul sekali Pak Gunawan, besar kemungkinan Musa bertumbuh besar dengan perasaan minder. Karena diisolasi, ditolak, mungkin juga diledek, dihina, dilecehkan. Jadi akhirnya ya nggak bisalah dia itu mengembangkan konsep diri yang positif. Dan memang ya Tuhan tahu hal itu. Dan kebetulan dia itu juga susah bicara. Jadi selain dari ya keminderan yang ada di dalam pikirannya, dia juga memang melihat kenyataan di lapangan, yaitu dia susah bicara. Nah, jadi saya bisa bayangkan waktu dia masih kecil atau waktu dia udah remaja, ya seringkali dia jadi bulan-bulanan orang. Mau bicara juga susah, nggak bicara ya juga nggak enak. Jadi kadang-kadang dia mesti bicara, tapi kalau bicara susah keluarnya, nanti akhirnya teman-temannya atau saudara-saudaranya malah mengejek-ngejek dia. Jadi rupanya dia menyimpan semua ini dan yang membuatnya minder ya, sampai-sampai waktu Tuhan memanggil dan mau mengutusnya, dia menolak sebab dia tahu ya udahlah memang bukan saya orangnya. Iya, tapi dia cukup konsisten dengan keminderannya itu Pak Pol ya. Sampai berkali-kali Tuhan katakan tetap diutus ya, tetap dia menolak gitu. Sampai akhirnya Tuhan mengutus Harun loh untuk mendampingi Musa itu. Betul, Tuhan tahu bahwa memang Musa perlu seorang pendamping. Tuhan tahu dia nggak bisa melakukannya sendirian. Dan Tuhan sudah menyiapkan kakaknya sendiri untuk mendampinginya. Malahan belakangan kita tahu bukan saja kakaknya Harun yang mendampinginya, tapi kakak perempuannya Miriam pun mendampinginya. Jadi benar-benar Musa itu diapit oleh kakak-kakaknya yang lebih tua darinya dan yang nggak memberikan rasa lebih tenang kepadanya. Ya, tetapi apakah Alkitab juga menyatakan kenapa Tuhan itu tetap memilih Musa walaupun sudah tahu
faktanya seperti itu dan ada orang lain sebenarnya yang lebih baik daripada Musa gitu Pak Bos. Nah di sini nanti kita akan melihat Pak Gunawan bahwa Tuhan itu sebetulnya memang sama sekali nggak perlu kemampuan kita, sama sekali nggak perlu. Dia bisa melakukan segalanya melalui siapa saja. Sebab nanti kita akan lihat terpenting adalah kita ini membuka diri, bersedia dipakai olehnya, berserah kepadanya. Nah, nanti dia akan lengkapi diri kita supaya nanti bisa menyelesaikan tugas yang diembankan kepada kita. Nah, waktu Tuhan memanggil Musa, Tuhan memang memberikan kesempatan kepada Musa berbagian dalam pekerjaannya. Jadi Musa nggak usah khawatir dengan keterbatasannya. Tuhan pasti bisa melengkapinya. Satu hal yang Tuhan minta dari Musa hanya dia mau mendengar panggilan, dia taat terhadap panggilan Tuhan ini. Bukan soal kemampuannya Pak Boleh. Betul, ya. Betul sekali. Dan saya melihat cukup lama juga Tuhan itu mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin, kan sampai 40 tahun itu Pak Boleh. Betul. Dipersiapkan. Belum lagi waktu di Mesir 40 tahun lagi. Jadi kalau dijumlah sudah 80 tahun, itu luar biasa. Betul, betul. Jadi memang waktu Tuhan bukan waktu kita Pak Gunawan. Kita ini seringkali kan berpikir ya makin cepat makin baik, jangan buang waktu. Tapi Tuhan itu nggak pernah tergesa-gesa. Tuhan punya jadwalnya dan dia tahu kapan paling tepat untuk memakai atau mengutus kita. Ya, kalau Saul bagaimana Pak Bos? Saul kita tahu adalah raja pertama Israel, ya. Nah, dia juga nggak pernah mencalonkan diri menjadi raja, bahkan dia tidak tahu bahwa Tuhan memilihnya menjadi raja. Nah, suatu Tuhan ingin menetapkan pilihannya, ternyata Saul takut. Di firman Tuhan di 1 Samuel pasal 10 ayat 21 hingga 22 dikatakan bahwa Saul malah lari dan bersembunyi di antara barang-barang. Sebab dia nggak mau tuh dia dipilih nantinya menjadi raja. Ini menandakan bahwa Saul minder. Sama seperti Musa, ia pun merasa tidak mampu melakukan tugas yang Tuhan embankan kepadanya, yaitu memimpin Israel. Namun Tuhan tidak mengurungkan niatnya. Ia tetap memanggil Saul dan menetapkannya menjadi raja. Singkat kata, Tuhan mau memakai Saul yang minder itu. Nah, kalau Saul ini Pak Boleh, keminderannya itu dilatar belakangi oleh apa Bapak? Memang untuk kasus Saul ini kita nggak punya informasi Pak Gunawan. Jadi ya kita hanya tahu dia mempunyai ayah yang bernama Kish, dan dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ayahnya. Dia mencoba untuk menolong ayahnya, mencari keledai yang hilang dan sebagainya. Tapi seperti apakah latar belakangnya kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti adalah dia memang minder. Maka waktu dia itu ditunjuk, dia lari, dia malah bersembunyi karena dia nggak mau akhirnya yang terpilih. Benar-benar akhirnya dia yang terpilih dan Samuel akhirnya mengurapi dia. Iya. Tetapi memang menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang raja pertama lagi, yang artinya dia kan tidak bisa belajar dari pendahulunya gitu Pak Boy. Kan itu bukan suatu tugas yang gampang. Jadi saya rasa memang ya masuk akal lah kalau dia itu menolak gitu loh Pak Boy. Nah itu betul sekali Pak Gunawan, tapi dalam prakteknya kita melihat setelah dia menjadi raja, makin terlihat dia minder. Betapa dia itu tuh misalnya ya, sangat bergantung pada pengakuan orang. Misalnya waktu dia itu diminta untuk menunggu, jangan mengorbankan korban, tunggu Samuel datang. Nah begitu dia lihat serdadunya mulai kocar-kacir, orang-orang kan mulai meninggalkan dia panik. Sebab dia sangat membutuhkan pengakuan orang begitu. Waktu misalkan dia kesel, dia ngejar-ngejar Daud tapi nggak ketemu-ketemu. Nah dia kemudian ngeluh kepada bawahannya, kalian ini semuanya nih nggak tahu budi. Saya udah begitu baik kepada kalian, tapi kok kalian kok nggak mau mendukung saya. Jadi akhirnya ya kita tahu ada yang mengadu kepada Saul bahwa iya, saya melihat Daud dia itu tuh dapat pertolongan dari imam. Jadi akhirnya Saul tahu di manakah Daud saat itu dan siapakah yang telah menolongnya. Nah banyak hal-hal seperti itu yang menunjukkan bahwa dia sebetulnya bukan orang yang mantap. Dia bukan orang yang stabil, dia orang yang gak aman. Dan paling jelas kita lihat itu adalah waktu dia berusaha membunuh Daud, karena awalnya
Bukan karena soal Yonatan. Awalnya karena dia nggak suka, orang mulai muji-muji Daud. Ya, membunuh berlaksa-laksa, dia hanya mungkin beratusan. Jadi, waduh lah, begitu dibandingkan dan dibandingkannya, dia itu kalah sama Daud. Dia panik sekali. Nah, ini semua menunjukkan memang dia orang yang minder. Dan ini disayangkan karena ternyata setelah Tuhan pilih pun, Tuhan tetapkan dia menjadi raja, Tuhan memberikan dia kekuasaan yang begitu besar, tetap aja minder, nggak berubah-ubah, nggak bisa dia itu belajar untuk lebih kuat. Iya. Sehingga kalau kita itu cuma membaca sepintas pada awal pemilihan Saul ini sebagai raja, penetapan Saul sebagai raja, itu terkesan, wah ini orang yang rendah hati sekali sebenarnya gitu. Betul, sekilas dia sepertinya rendah hati ya. Aduh, ditunjuk jadi raja nggak mau, padahalnya bukan rendah hati, tapi rendah diri, minder. Iya. Ini kalau Pak Paul tadi katakan kita mau kontraskan, Pak Paul mau kontraskan antara Musa dan Saul. Ini bagaimana Pak Paul? Ada 3 pelajaran yang bisa kita tarik Pak Gunawan. Yang pertama adalah dapat kita simpulkan bahwa perbedaan utama di antara keduanya adalah Musa adalah seseorang yang sedikit bicara, banyak berbuat. Sedang Saul adalah kebalikannya, banyak bicara, sedikit berbuat. Pada akhirnya kita dapat melihat bahwa Musa melakukan begitu banyak hal buat Tuhan, sedang Saul tidak. Ya, Musa memimpin Israel dari Mesir ke Kanaan, melewati padang gurun, menghadapi pemberontakan demi pemberontakan, begitu banyak yang Musa harus kerjakan. Saul akhirnya kebanyakan waktunya dihabiskan mengejar-ngejar Daud. Itu. Memang ada perang dengan Filistin, ada ya. Tapi kebanyakan waktunya itu tuh ngejarin Daud. Mau bunuh Daud, itu doang. Jadi apa yang Saul itu kerjakan ya buat Tuhan? Nggak ada akhirnya. Nah itulah yang kita lihat ya. Jadi bagi kita yang merasa minder, nah ini nasihatnya. Gunakanlah kesempatan yang diberikan Tuhan sebaik-baiknya. Berbuatlah sebanyak-banyaknya. Dan jangan menghitung-hitung imbalannya. Bersedialah untuk mengorbankan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan orang. Jadi, kita yang minder, utamakanlah perbuatan. Ya, ini yang dilakukan oleh Musa. Dia sedikit bicara, banyak berbuat. Jadi kalau kita rasa kita orang yang minder, ya udah nggak apa-apa, utamakanlah perbuatan. Ya memang, tapi kalau di dalam kasusnya Musa, memang Musa itu kan memang sulit berbicara gitu Pak Paul. Ya sudah memang sulit berbicara, ya dia bisa kerjakan. Sedang Saul tidak mengalami hal itu gitu. Betul. Nah, tapi meskipun demikian saya bisa juga menyimpulkan Pak Gunawan, rupanya pada akhirnya Musa itu makin hari makin bisa berbicara. Meskipun dia itu awalnya susah. Besar kemungkinan ya karena kepercayaan dirinya juga bertumbuh. Dia makin bisa bicara. Saya tahu dari mana, sebab kitab Ulangan boleh dikata semuanya berisi pidato Musa. Nah, kalau kita baca 30-an pasal, begitu banyak itu yang dikatakan oleh Musa. Kok orang yang tadinya nggak bisa bicara begini banyak. Ternyata pada akhirnya memang Musa itu makin hari makin bisa berbicara. Awal-awalnya Harun yang bicara kepada Firaun dan sebagainya, tapi rupanya dalam perjalanannya enggak lagi. Akhirnya Musa yang bisa langsung ngomong kepada Israel dan sebagainya. Tapi tetap dia nggak banyak bicara. Ya, dia lebih banyak berbuat. Iya, sebaliknya si Saul ini kan dia berusaha menutupi keminderannya itu dengan melakukan hal-hal yang ya apa saja yang dia bisa lakukan gitu Pak Paul. Betul, dan sekali lagi kita melihat kehidupannya Saul nggak produktif Pak Gunawan. Sama sekali nggak produktif ya. Akhirnya mikirinnya hanya Daud saja, usahanya hanyalah untuk melenyapkan Daud, itu saja dah. Tapi juga mulutnya juga kasar. Waktu dia tahu Yonatan itu membela Daud, wah dia marah-marah, dia maki-maki Yonatan. Jadi ya itulah kehidupan yang nggak produktif, karena keminderannya itu tuh ya dia nggak serahkan kepada Tuhan. Mungkin karena keminderannya ini juga dia itu iri terhadap Daud gitu Pak. Ya. Orang yang minder itu biasanya punya perasaan iri hati itu tuh. Betul. Jadi itu yang memang membuktikan bahwa Saul itu tuh nggak sembuh-sembuh dari keminderannya. Sebab dia terus bandingin diri dengan orang lain. Dia nggak bisa terima, udahlah Tuhan sudah berikan dia ini, udah cukup lah gitu.
Dan sebetulnya Pak Gunawan, dia itu memerintah lebih lama daripada Daud sebetulnya. Ya, bukannya Tuhan itu membuat dia itu memerintah singkat sekali. Enggak loh. Tuhan tetap membiarkan dia memerintah begitu lama. Ya, harusnya sadarlah. Ya udahlah, udah cukup memerintah begitu lama. Serahkan tampuk kepemimpinan kepada Daud. Memang biasanya orang yang memegang kekuasaan ini sulit. Kalau sudah memegang itu dia sulit melepaskannya. Betul. Walaupun pada awalnya dia ragu-ragu atau bahkan menolak. Tetapi kalau sudah memegang, lalu sulit melepaskan. Ini yang repot Pak Bang. Betul Pak Gunawan. Iya. Nah, hal yang lain yang terlihat perbedaannya antara Musa dan Saul ini apa Bang? Perbedaan kedua antara keduanya adalah Musa jauh lebih banyak taat ketimbang tidak taat. Sedang Saul lebih banyak tidak taat daripada taat. Apa yang Tuhan perintahkan, Musa kerjakan. Sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan, Saul tidak kerjakan. Tidak heran Tuhan memakai Musa dan tidak memakai Saul. Dari sini kita dapat menarik satu pelajaran lagi, yakni jangan sampai keminderan menghalangi ketaatan kita. Minder pada kemampuan sendiri seharusnya mendorong kita untuk percaya dan berserah pada kemampuan Tuhan. Jadi kita yang minder, utamakanlah ketaatan. Iya, kuncinya. Sebenarnya ini yang justru membedakan antara orang yang bisa dipakai Tuhan atau tidak, yaitu ketaatan. Jadi tidak peduli dia minder ataupun tidak minder, kalau tidak taat Tuhan tetap tidak bisa pakai gitu Bapak ya. Betul, dan nggak jadi soal bisa berbuat banyak, kemampuannya tinggi atau rendah, nggak jadi soal pada akhirnya. Kalau ada ketaatan, nah Tuhan pakai. Orang bisa banyak kayak, bisa ini itu kayak, tapi kalau nggak ada ketaatan, ya udah Tuhan nggak bisa pakai. Nah jadi kita lihat siapa yang Tuhan pakai dengan begitu luas dan efektifnya. Ya Musa, tidak Saul ya, karena Saul itu memang disuruh apapun oleh Tuhan dia nggak taati. Iya, itu pun pada akhirnya itu Musa tetap tidak taat kepada Tuhan dengan batu yang dipukul itu Pak Pol, yang mengeluarkan air itu, yang sebenarnya Tuhan hanya katakan ngomong saja kepada batu itu akan keluar air, tapi karena dia sudah begitu marahnya dia memukul batu itu kan. Betul. Itu di Meriba memang akhirnya ya gara-gara itu Tuhan melarang dia untuk menginjakkan kakinya di tanah yang Tuhan janjikan. Ya Musa nggak sempurna Pak Gunawan. Maka tadi saya tekankan ya Musa jauh lebih banyak taat ketimbang tidak taat. Memang ya dia juga ada tidak taatnya. Ya jadi sebenarnya hal ini yang penting untuk kita pelajari. Entah kita itu minder atau tidak, yang penting itu kita taat kepada Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan gitu Bapak. Betul. Hal yang lain yang membedakan Saul dengan Musa ini apa Bapak? Perbedaan ketiga di antara keduanya adalah Musa siap meletakkan tampuk kepemimpinannya dan menyerahkannya kepada orang yang bukan anaknya sendiri, Yosua. Ya kita tahu Musa punya anak loh. Tapi enggak loh, dia enggak berikan tampuk kepemimpinannya kepada anaknya. Tapi dia berikan kepada Yosua. Sebaliknya, Saul tidak siap. Mati-matian ia menolak pilihan Tuhan atas Daud, sebab ia menginginkan putranya Yonatan untuk menggantikannya. Dari sini kita dapat menarik satu pelajaran lagi, yaitu jangan biarkan keminderan membuat kita gelap mata dan haus kuasa. Ya, betapa sukarnya bagi kita yang minder untuk melepaskan kuasa di tangan. Sesungguhnya kita yang minder merasa tidak mempunyai kuasa atau pengaruh apapun. Itu sebab begitu mempunyai kuasa, kita tidak mudah melepaskannya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah bagilah kuasa. Jangan memonopoli kekuasaan. Delegasikan dan percayakanlah tanggung jawab kepada yang lain. Singkat kata, kita yang minder, utamakanlah kebersamaan. Ya, kalau dalam hal ini memang kelihatan sekali Musa itu seorang yang mementingkan kebersamaan Pak Pol ya. Ketika justru mertuanya menasihati dia untuk berbagi tugas dengan orang lain, dia melakukan itu dengan baik itu. Artinya dia bisa mendelegasikan pekerjaannya itu. Juga ketika dia kelelahan waktu berdoa, dia tidak
ragu-ragu untuk dibantu oleh Harun dan Hur itu untuk mengangkat tangannya. Jadi di sana kelihatan sekali memang Musa tidak ada masalah dengan berbagi kekuasaan ini, tetapi lain dengan Saul itu masalahnya, Pak Bos. Betul. Dan memang tidak semua orang mudah berbagi seperti itu, Pak Bos. Betul sekali. Dan kita melihat yang Tuhan pakai lebih luas dan lebih efektif adalah yang berbagi, Pak Gunawan. Yang nggak berbagi kekuasaan, ya umurnya pendek lah. Maksudnya bukan umur hidupnya, tapi umur pelayanannya pendek lah gitu. Tapi kita lihat Musa itu sangat panjang. Nah, dalam hal ini kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus yang juga mengangkat para rasul untuk melanjutkan pekerjaannya, mendampingi dia. Kan di sana itu juga pola berbagi gitu, Pak. Betul, Pak Gunawan. Jadi ya meskipun kita terbatas, kita mungkin minder, tapi oke, apapun yang Tuhan percayakan, cobalah bagi-bagi ya. Cobalah kerjakan sama-sama. Dengan bersama-sama kita lebih bisa memang melakukan tugas kita. Jadi sebenarnya kalau orang itu minder atau rendah diri, itu akan tertolong kalau dia juga rendah hati gitu, Pak Bol ya. Betul sekali, Pak Gunawan. Betul sekali. Nah, jadi memang ini sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Salomo di Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Meski merasa minder dan tidak mampu, peliharalah takut akan Tuhan dan pupuklah kerendahan hati. Tuhan dapat memakai kita yang minder selama kita takut kepadanya dan mengikutnya dengan penuh kerendahan hati. Iya, di sini mungkin sesuatu penghiburan dan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja, asal kita itu mau taat kepadanya, mau takut kepadanya, dan Tuhan yang akan melengkapi kita. Jadi kekurangan kita seperti rendah diri dan sebagainya itu masalahnya Tuhan gitu, Pak Bol ya, bukan masalah kita lagi sudah. Betul. Ya, terima kasih Pak Bol untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Tuhan memakai orang yang minder. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan